sehat, tidak berkurang satu apapun. Selamat tahun baru dan yang merayakan Natal semoga selalu berbahagia. Tetap jaga kesehatan semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir kita di pertemuan mata kuliah sistem antrian. Nah, di pertemuan-pertemuan yang lalu itu kita banyak membahas soal mekanisme sistem antrian pada telepon sirkuit, kemudian pada seluler, ya, termasuk bagaimana prioritas itu diatur, bagaimana traffic itu dikategorisasikan dan sebagainya. Nah, hari ini kita membahas kembali itu soal apa namanya itu ya, pemodelan sistem antrian. Salah satu pemodelan sistem antrian. Kalau ada yang masih ingat di pertemuan setelah UTS, itu ada salah satu pemodelan yang mirip ya, yang seperti ini, tapi dia MM1 misalkan seperti itu. Nah, itu maksudnya seperti apa? Nanti bisa direview materi yang setelah UTS, ya, pertemuan 6, pertemuan 7, atau pertemuan 8 waktu itu. Nah, pemodelan yang akan kita bahas hari ini itu disebut dengan MG1 atau MG1, MG1. Apa itu ya? Jadi sistem antrian itu kan banyak modelnya ya. Nah, orang memodelkan sistem antrian itu ujung-ujungnya pasti dia akan memodelkannya secara matematis. Jadi kita tidak bisa memodelkan antrian di luar pemodelan di luar pemodelan yang sifatnya matematis. Nah, ada banyak metode atau pemodelan turunan matematisnya seperti apa. Namun prinsipnya adalah pasti kita akan mengarah ke teori peluang. Ya, pasti kita akan mengarah ke teorema peluang. Nah, misalkan ya di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita pernah membahas misalkan kalau misalkan inputnya terbatas, kalau misalkan traffic yang datang itu tidak terbatas, kemudian servernya yang terbatas, maka kita akan menggunakan distribusi peluang apa. Kalau misalkan traffic yang datang itu terbatas, sedangkan servernya itu tidak terbatas, maka kita akan menggunakan distribusi yang berbeda. Nah, sama halnya dengan yang ada yang akan kita bahas hari ini. Nah, hari ini pemodelan yang akan kita gunakan itu disebutnya MG1. Apa maksudnya? Ya. Nah, jadi pemodelan MG1 kita mendefinisikan bahwa kita sedang mengukur suatu model sistem antrian. Jadi kita membayangkan satu kotak server, black box, kita bayangkanlah seperti black box, dan kita mau melihat nih kira-kira black box kita ini dengan tipenya, dengan dia punya tipe MG1, dia pemodelannya seperti apa. Nah, masing-masing ini M itu maksudnya adalah dia bersifatnya memoryless, dan distribusi yang digunakan atau intensitas lambda atau traffic yang datang itu ya menggunakan Poisson, ya, distribusi Poisson. So, kemudian adapun waktu tunggunya ya G itu general, adapun holding time-nya itu kita menggunakan 1/mu ya. Nah, ini pemodelan yang kita gunakan. Nah, apa maksudnya satu di ujung sini? Satu itu artinya black box kita itu menggunakan satu single server atau satu server. Jadi kita akan melakukan pemodelan di mana yang datang itu menggunakan distribusi Poisson, kemudian holding time-nya itu 1/mu, dan jumlah server yang ada di dalam sistem antrian yang kita punya itu dia single, ya. Nah, seperti itu. Kemudian itu mungkin penjelasannya. Nah, apa yang sebenarnya kita mau hitung, apa sebenarnya yang kita mau lihat, kita mencari tahu, ya. Nah, kita pertama-tama akan mengawali dengan mendefinisikan ya apa itu kita akan definisikan yang di sini terlebih dahulu ya. Jadi expected yang kita ukur sebenarnya ini nih, waiting time. Jadi berapa lama traffic itu traffic yang datang, berapa lama dia harus menunggu di dalam sistem MG1 kita. Nah, untuk menghitung itu, berapa lama dia akan menunggu, kita kembali ke turunan awal atau perhitungan awal, di mana waktu tunggu itu, ya, expected of waiting time, ya, itu pasti pertama itu memiliki kontribusi beberapa komponen. Apa saja komponen distribusinya? Ada berapa customer yang sedang menunggu? Ada berapa jumlah customer yang sedang menunggu?
itu dikalikan dengan berapa service time-nya. Jadi kalau misalkan service time-nya besar, otomatis waktu tunggunya itu akan semakin lama. Begitupun kalau misalkan customer yang datang, number of waiting customer yang sedang menunggu itu juga jumlahnya banyak, itu artinya maka kita akan mendapatkan nilai waiting time-nya juga akan semakin tinggi. Nah, komponen ketiga adalah expected R. Apa itu expected R? Residual service time. Residual di sini katakan unfinished work in the server. Jadi, ya, ketika traffic datang, traffic yang datang jumlahnya sekian, kemudian masing-masing traffic yang datang itu atau user yang datang, dia akan dilayani dengan durasi service time tertentu. Nah, itu sudah memberikan kontribusi antri tuh, waiting time di dalam kita punya server. Nah, ternyata di server kita pada saat traffic itu datang, itu masih ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan atau ada beberapa traffic yang belum diselesaikan oleh oleh server pada saat traffic yang kita kirim, yang misalkan kita masukkan traffic, ternyata ada traffic sebelumnya yang masih sedang dikelola. Nah, inilah yang kemudian memberikan kontribusi terhadap durasi atau waiting time traffic kita akan diselesaikan. Ya, seperti itu. Nah, apabila di server itu ternyata R-nya itu 0, ya, artinya tidak ada R is the remaining service of the customer in the server. Jadi kalau misalkan servernya itu sudah menyelesaikan semua traffic yang ada sebelumnya, maka dia dikatakan sebagai idle server. Nah, ini kan yang kita inginkan. Ketika traffic itu datang, dia akan bisa bekerja lebih optimum dan durasi waktu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya itu akan lebih sedikit waktunya atau lebih singkat apabila server itu sedang idle begitu. Nah, ketika server idle maka berarti nilainya adalah R sama dengan 0. Makanya in order to calculate the mean waiting time, rata-rata waktu tunggu pada setiap customer yang datang, maka kita akan membutuhkan berapa? Expectation of NQ. NQ itu apa? Number of waiting customer. Jadi ketika misalkan user yang baru datang, kita harus tahu di dalam black box kita ini yang masuk ke server ada berapa yang sedang menunggu atau sedang ada berapa traffic yang sedang menunggu. Jadi kalau ada yang masih ingat ya, kalau kita mau menyederhanakan mengilustrasikan kondisi server itu seperti kita masuk ke dalam antrian bank. Ada sebagian orang menunggu di luar ketika satpam membolehkan masuk. Ketika kita masuk ke dalam ruangan belum tentu kita terlayani. Yang ada adalah mungkin kita akan antri terlebih dahulu di kursi antrian. Nah, itu yang dimaksud dengan waiting customer ya. Seperti itu. Nah, kemudian distribusi yang digunakan adalah menggunakan Poisson ya. Dan apa yang menjadi penting ya, the key observation is that little result the mean queue length number jumlah atau expected number of customer can be expressed ya. Kita bisa mengekspresikan atau memodelkan jumlah customer itu sesuai dengan persamaan yang di sini ya. Expected NQ itu lambda dikali expectation of waiting ya, seperti itu. Atau bisa juga kita bisa akhirnya mendapatkan komponen berapa expected time of waiting itu dengan berapa yang sedang dilayani R ya, kan server kan sedang melayani berapa traffic yang sedang dilayani oleh server atau unfinished work in the server dibagi dengan 1 dikurang row, di mana row adalah lambda dikali expected S ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia dimodelkan di dalam di dalam Grab, kira-kira modelnya seperti inilah. Nah, jadi ketika traffic datang ya berarti server sedang melayani. Ketika dia sudah mulai turun, tahu-tahu traffic ada muncul lagi, maka dia dia akan melayani traffic itu sendiri itu lagi begitu. Nah, rata-ratanya mean time server atau load pada server itu disimbolkan seperti ini. Jadi kita akan menarik satu garis lurus, di situ kita akan merata-ratakan berapa besarnya ya, berapa totalnya besarnya nilai load yang terjadi dalam server. Jadi otomatis kita harus menghitung segitiganya ya, menghitung luasnya, kita nanti akan bagi 2. Nah, tentu cara yang seperti itu ya tidak akan efektif. Makanya di sini kalau kalian perhatikan dia menggunakan integral ya. Nah, kalau di kalkulus kan salah satu cara untuk menghitung satu luas itu kan kita bisa menggunakan integral seperti itu. Jadi kalau kalian perhatikan di sini penjelasannya adalah the graph represents now the evolution of the unfinished work in the server
ya. Jadi ada pekerjaan yang selesai di server atau server sedang melayani, ya, dalam fungsi waktu. Makanya di sini dalam fungsi waktu. Kemudian the triangles may be separated by idle period. Contohnya ini, ya, dalam beberapa masa ada durasi di mana server itu tidak melayani sama sekali atau semua pekerjaan server itu sudah selesai. Kayaknya ada yang mau join ya. Di mana pekerjaan server itu sudah selesai atau dia dalam kondisi kosong, itu dalam kondisi idle. The number of triangle atau n is determined by arrival rate of lambda, ya, rata-ratanya adalah lambda dikali dengan t. Lambda itu traffic yang datang, ya. Jadi kalau trafficnya ada, maka server pasti akan melayani, seperti itu. Kemudian, ya, kalau disederhanakan, ya, ES itu apa? ES, jadi ini, ya, waiting time immediately gets mean the sojourn time. Jadi durasi waktunya itu kontribusinya jadi 2. Apa saja yang berkontribusi di sana? Customers on service time, ya, pelayanannya si customer, S, ya. Kemudian yang kedua ditambah dengan waktunya. Jadi itu durasi yang dibutuhkan oleh setiap user. Jadi misalkan saya user masuk ke dalam server, kapan saya dilayani? Durasi waktu saya ada di dalam server itu 2. Saya menunggu, dan yang kedua berapa durasi saya diproses atau saya dilayani. Ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa persamaan-persamaan yang lain, ya. Cukup jadi pengetahuan saja buat kita. Misalkan mean waiting and sojourn times, ya. Untuk mendapatkan, kalau ditanya berapa nih berarti durasi waktu yang ada di dalam yang dilalui oleh si user tersebut, maka durasi waktunya ya ET ini. Nah, ini rumusnya sampai di akhir. Jadi ada kombinasi, ada penggunaan kombinasi di sini. Kemudian kalau ditanya berapa expected time dia menunggu, waiting, maka rumusnya yang di atas. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian apabila dia diimplementasikan little, jadi ini teorema, ya, teorema Rizal, maka akan didapatkan satu pemodelan yang baru. Apa itu pemodelan yang baru? Kita bisa mengetahui mean number of waiting customer and customer in the system. Jadi kita bisa tahu berapa yang menunggu, expected number yang kira-kira user yang sedang menunggu yang ada di dalam sistem yang kita punya. Ya, ini penonton saja rumusnya. Nanti tergantung yang kita mau cari ini apa. Apakah yang kita mau cari berapa rata-rata waktu tunggunya, ya, misalkan seperti ini, atau berapa durasinya yang dialami oleh setiap user yang ada di dalam, berarti kita akan menggunakan itu. Kalau ditanya berapa number of waiting customer-nya, ya, kira-kira yang menunggu waiting customer yang di sini, ditanya berapa jumlah customer yang ada di dalam sistem. Kalau jumlah customer yang ada dalam sistem kan berarti yang antri juga dan yang sedang dilayani juga. Nah, berarti totalnya adalah ini, ET. Kalau yang menunggu, EW. Nah, rumusnya masing-masing kita menggunakan yang di atas yang ini. Kalau kita ditanyakan berapa jumlah customers yang menunggu, berapa jumlah customers yang ada di dalam sistem, berarti total yang menunggu dan total yang sedang dilayani. Ini rumusnya. Oke, seperti itu. Nah, di pemodelan yang lain, similar atau mirip dengan yang MM1, ya. Ini mirip dengan MM1 yang kita bahas sebelum UTS apa setelah UTS, maka itu ada tambahan faktor 1 plus kombinasi 2V dibagi 2. Jadi apa yang membedakan? Kalau MM1, kalian perhatikan, ya, kalau MM1 ini hanya perbedaan rumus saja, ya, ada perbedaan rumus. Perbedaan rumusnya di mana? Karena kalian perhatikan kalau MM1, ya, Markov, dia VS servisnya, durasi waktu servisnya atau service time-nya itu kan dia memasukkannya itu menggunakan ini ES2. Sedangkan kalau MD1 VS-nya itu dianggapnya sebagai 0. Nah, apa konsekuensinya? Masing-masing expected time, expected jumlah user atau number of customer yang ada di dalam sistem itu hasilnya akan berbeda atau formulanya akan berbeda. Makanya kalau di MM1 sistem, kalau misalnya kita punya sistem dia menggunakan model MM1, maka nilainya seperti ini. EN itu row dibagi 1 dikurang row. Kalau misalkan dia menggunakan MD1, maka, ya, jumlah customernya, expected number of customer itu row plus 1 dibagi 2, row pangkat 2 dibagi 1 kurang row.
Begitupun durasi waktu keseluruhan, ya, dibagi waktu di apa namanya durasi waktu keseluruhan yang ada di dalam sistem yang kita punya, itu hasilnya juga akan berbeda. Jadi kalau di sini yang MM1 itu 1 dikurang rho, 1 dibagi 1 dikurang rho dikali expected S. Kalau di sini ada setengah, ada komponen setengah dan 1 plus. Ya. Nah, di sini ada tambahan faktor 1 bagi 2 is the waiting room terms. Jadi kontribusi waiting ruang tunggunya atau antriannya sebelum dia dilayani itu masuk dalam komponen yang di sini. Mungkin ini agak membingungkan, kita kasih satu contoh soal. Ini ada satu contoh soal, kita bahas misalkan ya, the output buffer. Jadi ada satu sistem ATM multiplexer. ATM ini asinkronos ya, time multiplexing. Itu dia memodelkan kebetulan atau dimodelkan dia dengan MD1Q. Nah, berarti kalau kita menggunakan model MD1Q, maka rumus yang kita pakai ya pasti yang ini, ya kan? Karena di sini MD1Q. Nah, patokan kita, jadi ibarat kata begini nih, tools kita ini banyak, ya, tools kita ini banyak, pemodelan kita ini banyak. Nah, kita akan menghitung semuanya, atau kita akan menggunakan formula yang mana tergantung pemodelan yang kita pilih, ya. Nah, dalam kasus ini, ya, dia menggunakan ATM multiplexer, maka model yang dia gunakan itu kebetulan adalah MD1Q. Otomatis kita tidak akan menggunakan formula yang ada di sini. Kita akan menggunakan formula yang ada di sebelah kanan ini. Oke. Nah, di sini dikatakan constant service time, ya. Constant service time ya pasti karena dia MD ya. Now dia punya fixed size itu 53 oktet. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah binary, berarti kalau satu oktet itu kan 8 bit ya. Satu oktet itu dia akan kirim 8 bit. Berarti kalau misalkan dia kirim 53 oktet, berarti total bit yang dikirim berapa? 53 dikali 8. Ya, itu jumlah paket atau bit yang dikirim. Its transmission time to the link is constant. Artinya dalam pengiriman 53 paket itu durasi waktunya itu konstan. Dia tidak berubah sama sekali. Oke. Nah, kalau misalkan dia ditanya dia memberitahu if the link speed is 155 megabit per second. Jadi bilang begitu, kalau misalkan link kita atau kanal kita itu mampu untuk punya kecepatan sampai 155 megabit per second, maka dalam kasus kita yang mengirimkan 53 oktet, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, jawabannya kan tinggal dibagi supaya hilang nih jumlah bitnya di sini kan, mbit. Berarti 53 dikali 8, ya, 53 dikali 8 dibagi 155 mikrosecond. Mungkin nanya, kok jadi mikrosecond dia pindah di bawah, ya? Kan mega itu kan 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6. Nah, kalau dia waktunya jadi mikro, dipindah ke bawah, berarti kan harus dibagi 10 pangkat minus 6. Yang 10 pangkat minus 6 itu kan mikrosecond. Ya, 10 pangkatnya mikrosecond. Makanya 53 kali 8 dibagi dengan 155. Artinya, paket yang akan kita bikin, yang akan kita kirim, atau bit yang akan kita kirim, dia akan memiliki durasi, ya, per bitnya itu 2,7 mikrosecond. Makanya di sini kalian perhatikan ya, lebar satu bitnya itu 2,7 mikrosecond. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah what is the mean number of cell in buffer? Ya, berapa kira-kira number of cell atau jumlah bit rata-rata yang ada di dalam buffer yang antrian, including the cell being transmitted, termasuk bit atau sel atau data yang akan yang sedang ditransmisikan, and the mean sojourn time in the buffer when the average information rate on the link is 124 Mbps. Oke. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa average information rate on the link, artinya average information on the link itu kan berapa durasi kecepatan yang durasi pelayanan yang ada di dalam server yang kita punya. Dia bisa melayani itu sekitar 124 Mbps, 124 megabit per second. Otomatis apa? Utilisasinya atau kemampuannya si server untuk menghandle atau loadnya dibandingkan dengan kecepatan speednya, link speednya,
itu berarti 124 Mbps dibagi dengan 155 Mbps. Nah, itulah RAW-nya. Ya, itulah RAW-nya. Jadi kan RAW itu kan sederhananya adalah load atau berapa nih berapa nih waktu yang ada di dalam kemampuannya si server untuk menghandle atau servisnya si server tersebut. Nah, kemampuan servernya itu kan mau tidak mau perbandingannya itu kemampuan kita sendiri ya. Jadi jumlah speednya berapa? Itu 155. Kemudian ternyata dihitung di buffer rata-rata rate-nya justru 124. Nah, itu berarti perbandingannya itu yang disebut dengan RAW. Jadi 0,8. Terus kita akan gunakan rumus ini. Ya, RAW plus 1/2 RAW pangkat 2 dibagi 1 kurang RAW. Ya, nah, kenapa seperti ini? Tadi jelas ya, karena pemodelan matematis yang kita gunakan untuk sistem antrian kita itu adalah MD1. Ya, jadi expected number-nya kita tinggal masukkan semua komponennya, kemudian termasuk expected time-nya atau berapa durasinya si bit kita itu akan dilayani sampai selesai, mulai dari antri sampai keluar dari server, itu kita cukup memasukkan komponen RAW di dalam ini ya, maka kita akan mendapati durasi waktunya adalah 8,1 mikrosecond ya, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian kita review yang lain ya. Ini MG1. Jadi prinsipnya adalah durasi waktu itu adalah ini prinsip dasarnya. T atau durasi waktu kita secara keseluruhan adalah waktu kita berapa lama kita antri dan berapa lama kita akan dilayani. Ya, kemudian ini yang model yang di sini ini tujuannya adalah untuk menurunkan rumus ya. Jadi nanti silakan dieksplorasi saja. Ini cuma untuk menambah pengetahuan kita saja. Tugas kita kadang-kadang sebagai engineer hanya perlu untuk menggunakan ya. Itu mudahnya gitu, kecuali memang ada di antara kalian yang memang butuh untuk riset ke area sana, silakan didalami lebih detail lagi. Apa maksudnya? Jadi tadi penurunannya untuk mendapatkan rumus ini itu dia harus dirubah lagi ke Laplace transform. Mungkin kalau sudah mengambil mata kuliah PSD pengolahan sinyal digital, itu kalian akan tahu tuh Laplace itu apa, atau sinsis Laplace itu apa dan sebagainya. Nah, dia tujuannya adalah untuk mendapatkan ini. Nah, apa maksudnya? Nah, kita baca apa maksud dari WS ini. Jadi interpretasi dari formula W di times S ini adalah real waiting time. Jadi berapa durasi waktu tunggu yang sebenarnya ya, yang akan dialami oleh bit atau data yang masuk ke dalam sistem tersebut. Ketika dia dimodelkan dianggap sebagai masuknya sebagai distribusi kedatangan paketnya itu menggunakan Poisson ya, dalam kasus ini maka as the virtual time. Jadi yang kita berarti dia akan didistribusikan sebagai virtual waiting time ya, seperti itu. Kemudian virtual waiting time is independent of scheduling discipline. Jadi dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses scheduling atau penjadwalan di dalam server. Dan N is in the ordinary VQ as the same as PSQ atau processing sharing. Jadi kalau meskipun dia dianggapnya sebagai virtual waiting time, dia tetap akan dilayani dengan pemodelan yang FIFO. FIFO itu apa? First in, first out, ya begitu seterusnya. Kemudian jumlah panjang distribusinya itu MM 1 dikurang PS atau processor sharing is independent of the service time. Jadi dia tidak ada hubungan sama sekali dengan service time. Jadi ketika mendefinisikan MM1 PS itu tidak ada sama sekali relasinya dengan service distribusi time-nya. Dan ini applies also for MG1Q. Dan ini juga terjadinya ke siapa dengan pemodelan MG1. Oke. Kemudian unfinished work in PSQ ya, yang PS, yang processor sharing is at an arbitrary instant in composed to residual service time customer in service. One can show that condition on the numbers of customer in the QN residual service are independent and distributed as R. Ya makanya ya, jadi karena pemodelan yang datang dan yang dikerjakan itu kan terpisah dengan pemodelan yang sedang dilayani atau loadnya. Makanya dia terpisah nih. Di sini dikatakan residual service time are independent and distribute as R begitu ya, dengan load.
by the law of total probability, ya, kalau misalkan peluang totalnya, hukum peluang totalnya, formula di atas give the Laplace transform on the virtual time in PSQ and those also that in the Vivo Q. Jadi baik yang di PSQ maupun Vivo Q, distribusi ini itu bisa kita gunakan. Oke, seperti itu. Berarti ada masa. Nah, mungkin menjadi pertanyaan bagaimana dengan masa sibuknya server. Oke, nah masa sibuknya servers, the server is alternating busy and idle, ya. Dia kalau tidak sedang sibuk atau sedang melayani, berarti dia pasti idle. Kapan dia melayani? Ketika dia ada paket yang diaras atau sedang dalam service time. Kapan dia idle? Ketika dia tidak sedang melayani. Kebalikannya. To busy period separated by idle period. Nah, di masa perbedaan dua periode tersebut, dia akan dipisahkan oleh di masa dia sibuk, dia akan dipisahkan oleh idle period. Oke, B adalah busy period, I adalah idle period. Kalau misalkan proses atau distribusi traffic yang dilayani atau yang masuk ke dalam server itu menggunakan Poisson, maka ya dia akan mendefinisikan bahwa incomingnya itu 1 dibagi row. Oke, nanti di akhir kalau ditanya berarti berapa total expected time busy-nya atau waktu sibuknya, maka kita bisa langsung menggunakan rumus yang di sini. Ya, penurunannya dari yang ada di sini. Nah, ini adalah rumus kalau ditanyakan berapa dia punya berapa peluang atau distribusinya server itu sedang dalam keadaan sibuk, ya. Nah, kita tinggal menggunakan rumus yang ada di sini. In the case of MM1, this is the same as it, ya. Dalam kasus kalau dia model antrian kita adalah MM1, maka EB-nya sama, ya. EB-nya itu sama dengan ET. Oke. Mean number of customer. Nah, itu kan tadi kalau ditanya berapa expected time server kita busy atau sibuk. Nah, kalau misalkan ditanya berapa nih kira-kira nih kemungkinan customer yang ada atau yang sedang dilayani ketika masa busy periodenya begitu. Nah, jumlahnya itu tinggal menggunakan rumus yang ada di sini. Ya, expected number of user sedang dalam keadaan B atau busy itu tinggal dimasukkan 1 dibagi 1 dikurang row. Atau ya kalau ditanya mean service time of the customer, jadi berapa waktu pelayanan di dalam customer tersebut, itu kalau relasinya terhadap expected time of customer atau service itu dilayani, user itu dilayani, maka kita bisa mendapatkan busy time-nya itu sama dengan expected time of service dibagi dengan 1 kurang row. Oke. Kemudian kalau ditanya, tadi kita sudah bisa melihat pemodelannya ketika berapa durasi waktu dia ketika busy atau kapan dia busy, kemudian kalau dia busy atau sedang sibuk, berapa user yang dilayani dalam keadaan busy. Selanjutnya adalah bagaimana menghitung panjangnya. Kalau ini ada yang lagi antri, nah berapa nih panjang antriannya? Distribution of the length of the busy period di dalam NJ1Q itu didefinisikan, ya, kita akan lihat 3 istilah di sini. B itu periode busy-nya, tadi mulai yang pertama. S kita sudah tahu dia adalah periode service time. Kemudian untuk menghitung panjang busy-nya kan berarti kita harus tahu nih number of customer arriving. Ketika kita sedang melayani, ada berapa nih traffic yang datang? Ada berapa customer yang datang? Nah, jumlah customer yang datang ketika kita sedang melayani itu di-denote dengan simbol V. Oke. Ini contohnya dia kalau menggunakan LIFO. LIFO itu apa? Late in first out, ya. Dia yang paling belakang datang tapi dia paling pertama keluar. Ini dia akan ketika dia digambarkan dengan skema LIFO, maka gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Makanya yang paling akhir datang yang biru, tapi yang akhirnya paling cepat keluarnya juga yang biru juga. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk menjawab ini berapa distribution life of busy period nanti bisa dibaca. Itu akhirnya adalah ini. Ya, EB ES dibagi rho, di mana rho sama dengan lambda dikali dengan ES. Ya, this is accordance with our result.
In similar way, one can derive higher moment of D. Ya, jadi bisa menggunakan yang di sini. Itu toolsnya. Oke. Seperti itu mungkin materi kita ya terkait dengan sistem antrian pemodelan NG1. Materi lengkapnya itu sudah saya forward ke grup ya. Tidak semuanya kalian perlu pahami kalau menurut saya ya, termasuk dalam penurunan rumusnya, karena level kita hanya level menggunakan saja sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah minimal kita tahu kapan kita menggunakan pemodelan-pemodelan ini ya. Jadi ada banyak kasus ya, ada banyak pemodelan, sama mungkin kalau di seluler ya. Di seluler itu kan misalkan untuk menghitung berapa error sinyal nih ketika di udara, itu banyak pemodelannya misalkan dikatakannya ada yang menggunakan Okumura-Hata, ada yang menggunakan pemodelan signal close yang biasa dan seterusnya. Itu tinggal pilihan kita saja, tergantung persyaratan-persyaratannya. Nah, contoh kapan kita menggunakan MG1 ini ya tadi, misalkan contoh soalnya seperti ini. Mana contoh soalnya? Misalkan seperti ini ya. Dari awal sudah diketahui can be model as MD1Q begitu. Kemudian di sini kita memilih pemodelan yang sesuai ya, seperti itu sekalian. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini, dan materi ini adalah materi yang terakhir. Untuk UAS saya belum cek ya jadwalnya, tapi dari tim dosen itu sedang, saya hentikan dulu rekamannya, itu sedang menyusun soalnya ya. Soalnya akan mirip dengan yang ada di UTS, model